Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, anak-anak melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang prinsip ekonomi. Di sini ada beberapa pengertian prinsip ekonomi. Yang pertama, yaitu usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Yang kedua, yaitu usaha dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Ketiga, berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan yang keempat, yaitu dasar pemikiran manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, inilah prinsip-prinsip ekonomi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam prinsip ekonomi. Ada beberapa macam prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, prinsip ekonomi yang dilakukan konsumen. Konsumen artinya orang yang memakai ya. Kemudian yang kedua, prinsip ekonomi produsen. Artinya produsen adalah orang yang membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Nah, untuk prinsip ekonomi konsumen, yaitu konsumen atau pembeli akan selalu mencari barang dengan harga yang murah tapi berkualitas bagus. Dan yang kedua, atau produsen akan selalu membuat atau menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang semurah mungkin. Nah, bagaimana sih penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, jadi yang namanya kegiatan ekonomi itu ada yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Nah, ada beberapa tujuan dari tiap-tiap kegiatan ekonomi ini, yaitu yang pertama, dengan adanya prinsip ekonomi, tujuannya adalah menekan biaya produksi. Yang kedua, meningkatkan jumlah barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan mutu atau kualitas barang atau jasa. Dan yang keempat, tentu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kalau mengenai contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, itu yang pertama, harus menyusun perencanaan produksi dengan mengadakan studi kelayakan yang tepat. Jadi dalam membuat sebuah barang atau jasa, seorang produsen harus mengadakan studi kelayakan. Yang kedua, seorang produsen harus memiliki tempat untuk mendirikan usaha yang strategis. Yang ketiga, mencari bahan baku yang harganya murah. Yang keempat, harus memiliki tenaga kerja yang terdidik dan terlatih. Dan yang kelima, tentu memiliki peralatan dan mesin yang murah pula, dengan produksi murah dan produktivitasnya tinggi, artinya barang yang dihasilkannya banyak. Dan yang terakhir, menekan segala macam pemborosan, baik itu uang atau modal, jam kerja maupun pemanfaatan tenaga kerja. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua atau kegiatan distribusi. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama, menekan pemborosan, baik itu dana, waktu, atau ruang, dan tenaga kerja. Yang kedua, menyalurkan barang kepada konsumen tepat pada waktunya. Artinya, barang tersebut lebih cepat sampainya. Dan yang ketiga, memperoleh laba sebesar-besarnya. Nah, mungkin untuk penerapannya bisa kalian cari nanti ya. Dan yang konsumsi, ada beberapa tujuannya. Yang pertama, dengan adanya prinsip ekonomi ini dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal. Jadi dengan barang konsumsi dengan banyaknya dan jumlahnya itu dapat
dipenuhi secara maksimal atau benar-benar penuh. Yang kedua, barangnya lebih berkualitas dan bagus dan didapatkan dengan harga murah tentunya. Dan yang ketiga, dengan memperoleh barang tersebut dengan uang yang dimiliki, artinya uangnya sesuai dengan barang yang dimiliki tersebut. Nah, untuk contoh penerapannya, kalian harus mencarinya nanti. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.